Sidang perdana permohonan pra-peradilan penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula 2015-2016 digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun di ruang sidang utama itu, Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya meminta agar penetapan status tersangka kepada dirinya dibatalkan oleh pengadilan karena tidak sesuai dengan KUHP. Pasalnya, Kejaksaan Agung menunjuk sepihak kuasa hukum untuk dirinya ketika gelar perkara dilakukan. Poin lain alasan permohonan pra-peradilan Tom Lembong adalah penetapan Tom sebagai tersangka tidak didasarkan pada alat bukti permulaan minimal 2 alat bukti. Poin berikutnya adalah Tom menyatakan dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam kasus impor gula tersebut. Lebih daripada itu, kubu mantan Menteri Perdagangan era Joko Widodo itu memerintahkan agar Kejagung menghentikan penyidikan terhadapnya. Sementara untuk pembuktian, Tom Lembong akan menyertakan beberapa alat bukti dan saksi ahli meringankan untuk dihadirkan dalam persidangan Rabu mendatang. Tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli. Maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara. Sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Diberitakan sebelumnya, Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung pada Selasa malam pekan lalu. Penetapan ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 dengan memberikan izin impor gula saat negara dalam kondisi surplus gula. Atas perbuatannya, Thomas Lembong terancam jeratan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.